ditakutkan kalau seumpamanya terjadi kekalahan dengan tim kita akan mental akan sedikit bermasalah. Yang kedua, yang terpenting adalah ketika melakukan internal game pemain-pemain benar-benar 100%. Tapi menurut saya ketika internal game pasti pemain juga serius meskipun sama-sama menjaga jangan sampai pemain ini cedera. Seperti itu, Bung. Oke. Masih banyak pembahasan terkait dengan timnas yang akan kita dialogkan dalam Sapa Indonesia pagi ini, termasuk juga terkait dengan bagaimana kekuatan Tiongkok pada malam hari ini. Tapi sebelum kita bahas, saksikan jeda berikut. Saudara Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli siap mendukung Timnas Indonesia di gala pertandingan Timnas Indonesia melawan Tiongkok. Keduanya optimistis Timnas akan unggul dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini. Harus berdoa sekencang-kencangnya dan juga suara kita sekeras-kerasnya untuk mendukung Timnas kita. Harus menangnya menentukan. Mudah-mudahan berapa ya kira-kira? Saudara, untuk mengetahui seperti apa keramaian dukungan para supporter Timnas Indonesia, kita akan menghubungi para jurnalis Kompas TV yang siap melaporkan dari lokasi nonton bareng. Ada Renata Panggalo di kawasan Senayan dan juga Alfian Rahman di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Renata dulu. Selamat malam Renata, ini bagaimana suasana nobar di sana malam ini? Sekarang sudah 1-0 skornya, tadi kemeriahannya seperti apa ketika merayakan gol Timnas? Iya, Vidi, tentunya pada saat Ole Romeni berhasil membobol gawang Tiongkok, sontak para penonton ini kemudian meneriakan gol dan tentunya sangat terasa euforia bagaimana kemudian Timnas Indonesia ini bisa mengungguli Tiongkok untuk sementara di menit ke-44 dengan skor 1-0. Tentunya semangat dari Timnas Indonesia ini perlu dijaga terus karena memang kalau kita lihat ya dari awal pertandingan antusiasme para supporter ini sangat tinggi yang dimana pada saat diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat kamera ini menunjukkan satu persatu wajah dari para pemain. Mereka menyambut antusias dan meneriaki dengan penuh dukungan begitu ya kepada para penonton. Meskipun mereka tak bisa menyaksikan secara langsung di dalam stadion utama, tetapi semangat para supporter di Plaza Tenggara di sekitar kawasan Gelora Bung Karno itu begitu terasa, Vidi dan juga saudara. Memang kalau yang kita perhatikan, kita coba kilas balik bagaimana kemudian pertandingan ini, bahkan menit awal ke-8 ini kartu ini diterima oleh pemain Tiongkok nomor punggung 7 sebab ia menarik baju dari Ricky Kambuaya. Kemudian di sekitar menit ke-40 sekian begitu ya, kemudian Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan penalti dan ini langsung dimanfaatkan oleh Ole Romeni untuk mencetak atau membobol gawang dari Tiongkok. Bisa Anda lihat di belakang saya, Budi dan juga saudara, begitu banyak dukungan khususnya bagi Ole Romeni ini di 3 laga terakhirnya bersama dengan Timnas Indonesia berhasil mencetakkan gol yang sangat konsisten. Tentu kita harus mengapresiasi para supporter karena sampai sini semangatnya masih begitu nyata karena skornya sampai sekarang sudah 1-0. Baik Renata, seru sekali suasana di sana. Sekarang kita akan ke Surabaya, Jawa Timur. Ada Alfian. Halo Alfian. Alfian.
Iya, Vidi. Baik Alfian, bisa diceritakan kalau tadi di Ya, Jakarta Vidi, ini antusiasnya luar biasa, baru bagaimana di saja- sana? Sama seperti Jakarta, Vidi, yang jelas di Surabaya juga tidak kalah meriah nonton barengnya. Begitu beberapa menit yang lalu, tepatnya saat Ole Romeni berhasil mencetak gol pertama untuk timnas Indonesia, suasana masyarakat maupun supporter Indonesia yang berada di Masjid Al-Akbar Surabaya ini meriah sekali, bersorak-ria, termasuk juga gema takbir semakin kencang di sini, Vidi, karena di Masjid Al-Akbar Surabaya sendiri selain ada nonton bareng juga gema takbir dalam menyambut Idul Adha, begitu ini terus berlangsung mengiringi masyarakat yang menonton. Sebelumnya kami informasikan, Vidi, ini merupakan kali pertama Masjid Al-Akbar Surabaya menggelar nonton bareng bertepatan dengan malam Hari Raya Idul Adha yang menjadi antusias dan juga daya tarik bagi warga Surabaya dan juga sekitarnya untuk datang berbondong-bondong menuju masjid untuk takbir dan juga nonton bareng. Tidak sia-sia di babak pertama ini Indonesia berhasil unggul 1-0 dari Tiongkok, dan ini menjadi kebanggaan sendiri bagi masyarakat yang hadir langsung menonton di Masjid Al-Akbar Surabaya. Untuk di sini sendiri, Vidi, persiapan sudah dilakukan sejak sore tadi, begitu, dengan menyiapkan satu buah layar lebar sekitar ukuran 5 kali 3 meter, begitu, lengkap dengan sound system, termasuk juga karpet untuk memberikan kenyamanan kepada penonton, supporter, masyarakat yang datang bersama untuk menonton timnas kebanggaan mereka, begitu. Ini baru jeda babak pertama, namun tidak banyak yang beranjak dari tempat duduknya dan tetap menantikan bagaimana pertandingan untuk babak kedua. Kita berdoa bersama agar Indonesia dapat memenangkan laga di putaran ketiga ini melawan Cina, begitu, dan dapat mendapatkan poin penuh 3, Vidi. Alfian, saya penasaran siapa pemain timnas yang namanya sering dieluk-elukan di penonton di Surabaya di sana, dan bagaimana optimisme para penonton di sana. Apakah yakin malam ini memang kita akan mendukung atau kita akan menggulung Tiongkok? Iya, ada beberapa nama yang dieluk-elukan. Pertama ada pastinya Ole Romeni yang hingga saat ini sudah mengemas hingga 3 gol di setiap pertandingan yang dia lakoni. Selain itu juga ada nama Egy Maulana Fikri, dan juga yang tidak kalah menarik disebut menjadi idola baru bagi masyarakat di Surabaya, yaitu Ricky Kambuaya, karena di setiap penampilannya memberikan penampilan yang sangat ciamik dan juga menarik untuk ditonton dan juga diperhatikan. Optimisme masyarakat Surabaya sendiri sangat besar, Vidi, untuk dapat memenangkan laga ini. Ini terbukti dari ribuan orang datang malam ini ke Masjid Al-Akbar Surabaya, tidak hanya untuk beribadah tapi juga untuk menonton timnas. Dan juga nanti ini akan terus berlanjut karena kami lihat ini dari pintu parkir baik itu roda 2 maupun roda 4 ini terus berdatangan untuk menyaksikan di babak kedua untuk timnas Indonesia melawan timnas Tiongkok, begitu, Vidi. Baik, Ole Romeni dan juga Ricky Kambuaya dieluk-elukan, tapi tentu warga semua mendukung dan mengapresiasi perjuangan seluruh punggawa timnas Garuda. Terima kasih Alfian Rahman di Surabaya dan juga Renata Panggalo di Jakarta.